Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas C. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perspektif analisis. Baik, izin saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Desinta Wulandari, NPM akhiran 035. Yang kedua ada Maulida Rosmaningrum, NPM akhiran 087. Dan yang ketiga ada Intan Arum Aprilia, NPM akhiran 088. Dan yang keempat ada Yulia Indah, NPM akhiran 101. Dan yang kelima ada Afifa Putri Azhari, NPM akhiran 102. Dan yang keenam ada Agung Dwi, NPM akhiran 119. Dan yang terakhir nomor 7 ada Naila Sakira, NPM akhiran 230. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang the projection process, di mana yang nomor 1 yaitu proses proyeksi laporan keuangan. Dalam proses proyeksi laporan keuangan ini, dalam analisis prospektif memiliki tujuan yaitu untuk memperkirakan kinerja keuangan masa depan perusahaan, di mana proses ini dimulai dari laporan laba rugi diikuti oleh neraca dan laporan arus kas. Dalam proses proyeksi laporan keuangan ini terdapat langkah-langkah. Yang pertama yaitu memproyeksi penjualan berdasarkan tren historis atau data eksternal, di mana contohnya hal ini yaitu misalnya pertumbuhan ekonomi atau kondisi pasar terkini. Dari proyeksi penjualan kita bisa memperkirakan pendapatan dan biaya lainnya. Dan yang kedua ada proyeksi biaya seperti APP, biaya operasi, biaya lainnya yang menggunakan rasio-rasio historis. Dalam hal ini biasanya proyeksi ini berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana perubahan kecil dalam variabel ini dapat mengaruhi hasil akhir. Dan yang ketiga yaitu analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat dampak perubahan dan diasumsikan seperti pertumbuhan penjualan atau biaya terhadap hasil proyeksi. Yang selanjutnya saya membahas tentang nomor 2 yaitu proyeksi neraca, di mana neraca ini diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan yang mirip dengan laporan laba rugi untuk menggunakan rasio historis untuk memproyeksikan aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam proyeksi neraca sendiri yaitu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama proyeksi aset lancar. Properti dan peralatan ini menggunakan rasio perputaran historis, yaitu di mana hal ini untuk bisa memutarkan seperti persediaan dan piutang lainnya. Dan yang kedua yaitu proyeksi liabilitas seperti hutang jangka panjang dan hutang dagang untuk digunakan biasanya menggunakan rasio perputaran yang relevan. Dan yang ketiga yaitu penyesuaian dilakukan agar total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Proyeksi laporan arus kas. Laporan arus kas diproyeksikan berdasarkan elemen-elemen dari laporan laba rugi dan neraca yang sudah diproyeksikan. Proyeksi arus kas ini membantu memahami bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas di masa depan. Arus kas operasi diproyeksikan dengan menggunakan laba bersih yang disesuaikan untuk perubahan modal kerja seperti piutang dan persediaan. Arus kas investasi biasanya mencakup belanja modal atau CAPEX yang diproyeksikan berdasarkan persentase dari penjualan. Arus kas dari pendanaan mencakup pembayaran hutang dan dividen, serta penerbitan atau pembelian kembali saham jika diperlukan. Exhibit 9.5 memperlihatkan detail tentang bagaimana arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan diperkirakan. Selanjutnya kita akan membahas terkait analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas digunakan untuk menguji dampak dari perubahan asumsi kunci terhadap hasil keuangan yang diproyeksikan. Dalam hal ini, perubahan seperti pertumbuhan penjualan, belanja modal, atau perputaran piutang dapat mempengaruhi proyeksi kas dan kebutuhan pembiayaan perusahaan. Sebagai contoh, jika belanja modal meningkat dari 6,4% menjadi 7,5% dari penjualan, arus kas akan berkurang, dan perusahaan mungkin memerlukan pendanaan eksternal tambahan. Analisis ini membantu perusahaan mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dan paling beresiko terhadap kinerja keuangan masa depan, sehingga bisa merencanakan strategi yang tepat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi penerapan analisis prospektif dalam model penilaian pendapatan residual. Dari pendahulunya terlebih dahulu, analisis prospektif ini merupakan pusat dari analisis sekuritas dan sangat penting dalam model penilaian residual income. Model penilaian residual income mendefinisikan nilai ekuitas pada waktu tertentu VT sebagai jumlah nilai buku saat ini, BVT, dan nilai sekarang dari jumlah keseluruhan pendapatan residual yang diharapkan di masa depan. Yang kedua, definisi sendiri dari residual income ini adalah residual income pada waktu tertentu didefinisikan sebagai laba bersih kompresif dikurangi beban pada nilai buku awal. Rumusnya sendiri adalah RLT pada residual income pada waktu T, NLT laba bersih pada waktu T, K biaya modal, BVT dikurangi 1 adalah nilai buku awal. Yang ketiga adalah proses penilaian. Proses penilaian menggunakan model residual income memerlukan perkiraan laba bersih masa depan dan nilai buku ekuitas pemegang saham. Kita ambil contoh dari penilaian biasa Simnecor pada tahun 2005 yang melibatkan 6 parameter, yaitu pertumbuhan penjualan, margin laba bersih, perputaran modal kerja bersih, perputaran aset tetap, leverage keuangan, dan biaya modal ekuitas. Next. Baik, selanjutnya yang keempat adalah menghitung perhitungan residual income. Nilai ekuitas dihitung dengan menambahkan nilai buku, nilai awal ekuitas dengan nilai sekarang dari residual income. Perhitungan dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan proyeksi pendapatan dari margin laba bersih. Yang kedua, mengestimasi modal kerja bersih dan aset tetap menggunakan tingkat perputaran yang diproyeksikan. Yang kedua, menghitung ekuitas berdasarkan rasio aset operasi terhadap ekuitas. Yang keempat, menghitung residual income dengan mengurangi laba bersih yang diproyeksikan dengan biaya modal ekuitas. Yang kelima, mendiskon residual income yang diharapkan menggunakan faktor diskon sesuai dengan biaya modal. Yang kelima, dari contoh perhitungannya, pada tahun 2006 residual income dihitung sebagai RI 2006 sama dengan 5.856 dikurangi dalam kurung 20.000 sekian dikalikan oleh 0,125 atau 12,5% yang ditemukan senilai 6.278. Nilai saat ini residual income selama periode dihitung dan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kumulatif. Nilai ekuitas akhir diperoleh dengan menambahkan nilai buku ekuitas dengan nilai kumulatif residual income. Next. Baik, yang terakhir dari gambar di sebelah ini menunjukkan perhitungan penilaian saham Siminex Group menggunakan model residual income. Gambar menampilkan proyeksi pertumbuhan penjualan, margin laba bersih, perputaran modal kerja bersih, dan aset tetap untuk tahun 2002, 2006 hingga 2011 yang digunakan untuk menghitung nilai residual income untuk setiap tahun. Nilai residual income ini kemudian didiskonkan kembali pada tahun 2005 untuk menentukan nilai ekuitas total. Dari sini kita mendapat 3 poin, yaitu adalah sales growth dan margin, yaitu laba bersih, yaitu menunjukkan peningkatan moderat pada margin laba bersih yang berkontribusi pada peningkatan nilai residual income. Yang kedua, ada residual income dan diskon faktor. Setiap residual income tahunan didiskon dengan menggunakan faktor diskon yang berdasarkan biaya modal ekuitas yang mencerminkan nilai waktu dari uang. Yang terakhir, nilai terminal. Untuk tahun setelah proyeksi, nilai terminal dihitung menggunakan tingkat pertumbuhan yang dihitung dari inflasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya adalah pentingnya peramalan penjualan, di mana keandalan peramalan laba bergantung pada kualitas peramalan penjualan. Dengan sedikit pengecualian, seperti dana dari aktivitas pendanaan atau dana untuk aktivitas investasi, sebagian besar arus kas terkait dan bergantung pada penjualan. Selanjutnya, terdapat 6 komponen yang digunakan. Yang pertama adalah arah dan tren penjualan, yang kedua adalah pangsa pasar, yang ketiga adalah kondisi industri dan ekonomi, yang keempat adalah kapasitas produksi dan keuangan, dan yang kelima adalah faktor kompetisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang trend in value drivers. Model pendapatan residual mendefinisikan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari pendapatan residual yang diharapkan atau RI, di mana RI sama dengan NI dikurangi K dikali B VT kurangi 1. Pendapatan residual juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio sebagai berikut, yaitu RI sama dengan ROE T dikurangi K dikalikan BV T dikurangi 1, di mana ROE sama dengan NI kali BV T dikurangi 1. Bentuk ini menekankan bahwa harga saham hanya terpengaruh selama ROE lebih dari K. Dalam keadaan equilibrium, kekuatan kompetitif cenderung mendorong tingkat pengembalian atau ROE mendekati biaya modal atau K, sehingga keuntungan abnormal berkurang. Estimasi harga saham kemudian berujung pada proyeksi reversion ROE ke nilai jangka panjangnya untuk perusahaan dan industri tertentu. Selanjutnya di sini terdapat tabel 9.7, di mana dalam tabel menampilkan kinerja ROE untuk kuantil dari semua perusahaan di basis data Compustat. Setiap tahun portofolio perusahaan dalam setiap kuantil ROE dibentuk dan ROE dari setiap perusahaan di portofolio diacak selama 10 tahun berikutnya. Grafik tersebut menampilkan nilai median untuk setiap portofolio, menunjukkan bahwa sebagian besar reversion selesai setelah sekitar 5 tahun. Ini mendukung penggunaan horizon perakiraan 5 tahun untuk Shiminex karena ada sedikit dampak yang ditimbulkan pada harga saham setelah ROE sama dengan K, terlepas dari asumsi tingkat pertumbuhan penjualan. Selanjutnya di sini terdapat tabel 9.8. Dalam tabel menyajikan grafik yang menyoroti reversion dari net profit margin atau NPM untuk kuantil perusahaan dalam basis data Compustat. Grafik ini dibuat serupa dengan grafik ROE di tabel 9.7. Tingkat reversion yang nyata untuk perusahaan dengan NPM tertinggi dan terendah sangat terlihat. Selain itu, tingkat reversion untuk perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada perusahaan yang besar dan menguntungkan. Dan tingkat reversion untuk kedua kelompok ekstrim lebih besar dibandingkan perusahaan dengan laba yang kurang ekstrim. Selanjutnya yaitu ada tabel 9. Total aset turnover atau TAT adalah komponen kedua dari ROA. Dalam tabel menampilkan tingkat reversion untuk TAT yang dibuat berdasarkan grafik sebelumnya. Meskipun ada sedikit reversion, hal ini jauh lebih rendah dibandingkan ukuran profitabilitas. Dan terdapat rentang yang luas dalam tingkat perputaran aset antara perusahaan dengan perputaran tertinggi dan terendah, mencerminkan intensitas modal yang berbeda-beda. Proyeksi margin laba dan tingkat perputaran aset perlu dipertimbangkan pola reversion dan tingkat penggerak nilai dari rata-rata jangka panjang mereka saat estimasi yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulidia Rosmaningrum akan menjelaskan mengenai perkiraan jangka pendek. Untuk analisis likuiditas jangka pendek, salah satu alat yang paling berguna adalah peramalan kas jangka pendek. Peramalan kas jangka pendek sangat penting bagi pengguna internal seperti manajer dan auditor dalam mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan saat ini dan di masa depan. Hal ini juga penting bagi pengguna eksternal seperti kreditor jangka pendek yang perlu menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman jangka pendek. Analisis kami menekankan pentingnya peramalan kas jangka pendek
ketika kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ini diragukan. Ketepatan peramalan arus kas berbanding terbalik dengan jangka waktu peramalan. Semakin lama periode peramalan, semakin kurang dapat diandalkan hasil peramalannya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya dan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi arus masuk dan arus keluar kas yang tidak dapat diestimasi secara andal dalam jangka panjang. Bahkan dalam peramalan kas jangka pendek, informasi yang diperlukan sangatlah banyak karena peramalan arus kas seringkali bergantung pada informasi yang tersedia untuk umum. Tujuan kami adalah menghasilkan peramalan yang cukup akurat dengan mempelajari dan mempersiapkan peramalan arus kas. Analisis kami seharusnya memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pola arus kas perusahaan. Nah, pola arus kas itu sangat penting bagi kita untuk meninjau sifat pola arus kas sebelum memeriksa model untuk analisis dan proyeksi arus kas. Kas dan setara kas adalah aset yang paling liquid. Hampir semua keputusan manajemen untuk berinvestasi dalam aset atau membayar biaya memerlukan penggunaan kas baik secara langsung maupun di masa mendatang. Hal ini menyebabkan manajemen lebih berfokus pada kas daripada konsep lain mengenai dana liquid. Beberapa pengguna seperti kreditor terkadang menganggap aset seperti piutang dan persediaan sebagai bagian dari aset likuid mengingat konversinya menjadi kas dalam waktu dekat. Memegang kas memberikan sedikit atau tidak ada pengembalian dan dalam masa kenaikan harga, kas seperti semua aset moneter terkena resiko penurunan daya beli. Meskipun demikian, pemegang kas memiliki resiko yang paling rendah. Manajemen bertanggung jawab atas keputusan untuk menginvestasikan kas dalam aset atau langsung membayar biaya konversi kas ini meningkatkan resiko karena pemulihan kas dan aktivitas tersebut tidak dapat dipastikan. Resiko yang terkait dengan konversi kas bervariasi dalam jenis dan tingkatannya. Misalnya, resiko dalam mengubah kas menjadi investasi sementara lebih rendah dibandingkan dengan resiko mengalokasikan kas ke aset dengan pengeluaran jangka panjang seperti pabrik dan peralatan. Menginvestasikan kas dalam aset atau biaya yang ditujukan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru seringkali membawa risiko yang lebih serius dalam pemulihan kas. Likuiditas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang bergantung pada pemulihan dan realisasi pengeluaran kas. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada materi mengenai perkiraan arus kas dengan analisis pro forma, di mana memiliki tujuan untuk menguji kewajaran dan kelayakan ramalan arus kas jangka pendek. Nah, laporan keuangan pro forma itu menyusun laporan laba rugi dan neraca pro forma untuk periode yang diramalkan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengumpulkan data historis, yang kedua menyusun laporan pro forma berdasarkan asumsi penjualan dan kondisi pasar, yang ketiga analisis rasio keuangan dan hubungan antar faktor, dan yang terakhir menyesuaikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proyeksi. Nah, manfaatnya sendiri ada mengantisipasi risiko dan peluang, dan ada membantu dalam pengambilan keputusan berbasis proyeksi.